Halo teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya kita semua lakuin setiap hari, tapi mungkin kita belum benar-benar paham makna spiritual di baliknya. Kita bakal bahas soal tidur, tapi dari kacamata yang jauh lebih dalam, sesuai tuntunan Islam. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Gimana kalau tidur, aktivitas yang kita anggap cuma sebagai penutup hari, ternyata punya makna yang luar biasa. Bukan cuma soal balikin energi fisik, tapi sebuah perjalanan jiwa yang kita alami setiap malam. Nah, ini dia nih konsep intinya, yang mungkin kedengarannya agak wow ya. Fondasi dari cara Islam memandang tidur adalah sebagai sebuah kematian kecil. Dasarnya itu dari sini, dari Al-Quran. Ayat ini benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan cuma kiasan atau metafora puitis loh, ini adalah sebuah penegasan bahwa ketika kita tidur, jiwa kita itu benar-benar diwafatkan atau dipegang oleh Allah. Fakta ini mengubah total cara kita memandang momen saat kita memejamkan mata. Jadi, kematian kecil itu artinya jiwa kita untuk sementara waktu berada dalam genggaman Sang Pencipta. Hal ini ngebuat momen kita bangun di pagi hari itu bukan sekedar rutinitas biasa. Itu tuh keajaiban, sebuah ya seperti kelahiran kembali. Karena Allah telah memilih untuk mengembalikan jiwa itu kepada kita. Oke, terus gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan realitas yang dalam banget ini ke dalam tindakan sehari-hari? Jawabannya ada pada doa-doa beliau yang jadi cerminan sempurna dari siklus ini. Coba perhatiin deh, ini keren banget keseimbangannya. Sebelum tidur, beliau berdoa, "Dengan namamu aku mati." Dan begitu bangun doanya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini bukan cuma ucapan biasa kan? Ini adalah pengakuan yang sadar akan siklus kematian kecil dan kelahiran kembali. Tujuannya, penyerahan diri total kepada Sang Pemilik kehidupan. Nah, kalau tidur itu ternyata sebuah perjalanan spiritual, terus gimana dong cara kita mempersiapkan diri untuknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih kita panduan yang sangat jelas. Sebuah ritual persiapan yang penuh makna. 3 langkah ini kelihatannya simpel banget, tapi maknanya dalam. Pertama, berwudu. Ini kan cara kita mensucikan diri, lahir dan batin. Seolah-olah kita lagi nyiapin jiwa buat menghadap Sang Pencipta. Kedua, berbaring miring ke kanan, posisi yang menenangkan dan menunjukkan kepasrahan. Dan yang ketiga, tentu saja, mengucapkan doa penyerahan diri. Setiap langkahnya adalah sebuah niat, sebuah persiapan sadar untuk perjalanan malam kita. Dan ternyata tuntunan dari Nabi ini nggak berhenti di situ aja. Para ulama besar Islam selama berabad-abad terus memperkuat dan merinci lagi. Bahkan menambahkan lapisan perlindungan spiritual pada persiapan tidur kita. Para ulama besar seperti Imam An-Nawawi menambahkan amalan-amalan lain untuk jadi benteng spiritual kita. Kita dianjurkan buat membaca ayat kursi, lalu 3 surat terakhir Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini tuh ibaratnya kita lagi bangun perisai gaib di sekeliling kita sebelum kita memulai perjalanan sakral tiap malam. Jadi, intinya apa sih dari semua ini buat kita? Malam ini, besok malam, dan setiap malam sesudahnya. Gimana seharusnya cara kita memandang momen-momen sebelum kita terlelap? Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang paling krusial. Kalau kita udah paham ini, tidur itu bukan lagi cuma aktivitas pasif buat istirahat. Bukan. Tidur menjadi sebuah ibadah yang aktif, yang kita lakukan dengan sadar. Sebuah momen untuk mengingat Allah, memasrahkan jiwa kita sepenuhnya kepadanya, dan mengakui kekuasaannya atas hidup dan mati. Jadi, setiap malam itu pada dasarnya adalah latihan. Semacam gladi resik untuk kepulangan kita yang sesungguhnya. Sebuah kesempatan untuk secara sadar memasrahkan jiwa kita kepada Sang Pencipta dengan harapan kita akan diizinkan bangun kembali dengan jiwa yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma bagaimana kita tidur malam ini, tapi lebih ke dalam keadaan apa kita ingin jiwa kita kembali seandainya besok pagi itu tidak pernah datang. Coba kita renungkan sama-sama.